Sobat Adiaksa dimanapun Anda berada, kali ini saya kedatangan tamu, namanya Anne Ken. Nah, ini kita kulik ini tentang kenapa tertarik menjadi host, padahal tamatan beliau itu tamatan FISIP. Ini sangat menarik. Nah, saya perkenalkan diri dong, Pak Anne. Halo, Sobat Adiaksa ya Pak? Iya, Sobat Adiaksa. Sobat Adiaksa. Saya senang sekali loh hari ini berkesempatan sama Pak Kapus Penkum, Pak Ketut, punya waktu untuk ngobrol-ngobrol santai aja. Iya dong. Langsungnya kalau ditanya tertarik jadi hostnya ya? Biasa nanya. Biasa nanya, sekarang ditanya gitu. Tapi enggak kan? apa-apa, saya balik sekarang. Wah, Anda juga bisa nanya saya dong, gitu loh kan. Nah, kita kan ngobrol-ngobrol semua. Ngobrol aja, ya, ngobrol asik aja lah. Gitu. Ngobrol asik. Tapi kalau ditanya sama Pak Kapus, awalnya tertarik jadi host, sebenarnya awalnya nggak tertarik justru Pak jadi host. Loh, kok bisa? Karena dulu basicnya adalah komunikasi kan, tapi justru tidak concern ke jurnalistik, lebih concernnya ke ilmu mengenai public relations, Pak. Nah, tapi kayaknya jalannya, rezekinya di sini jadi jurnalis dan dijalanin bahkan udah sampai hampir 7 tahun nih, Pak. Wah, luar biasa nih, termasuk. Tapi masih banyak lah yang senior dong. Ini termasuk senior loh. Tengah-tengah lah ya. Ini syaratnya untuk masuk di ini TV juga main-main loh kan. Oh iya, TV One nanti kan. Pasti seleksinya juga. Dulu sebelum di TV ini, TV yang lain udah pernah. Dulu sempat Pak, tapi masih undergraduate saat itu, masih sempat di TV tetangga juga kayak gitu. Ini terus ada apa istilahnya, ada tahapan kayak gitu nggak? Ada pasti. Pada saat proses seleksi itu yang pasti karena sebagai host ya Pak, pasti ada seleksinya cukup ketat ya, dilihat juga fisiknya, kemudian performanya seperti apa. Yang jelas cantik loh. Kalau nggak cantik jangan berharap jadi host loh. Kecuali hostnya Kapus. Nggak perlu cantik. Nggak harus. Hostnya Yelsi nggak ganteng-ganteng. Nggak ganteng. Itu malah saya ngomong loh Pak. Nah itu jadi nggak cuman Putri Indonesia yang harus punya brand beauty behavior gitu loh. Jadi host juga harus punya itu. Jadi nggak cuman looknya yang dilihat, performance yang dilihat. Tapi paling tidak kan pengetahuan. Betul. Harus luas. Bener Pak. Itu yang kayak setiap hari kalau harus update. mau wawancarai pejabat kayak Jaksa Agung, ya, menteri mungkin atau presiden mungkin, apa yang perlu dipersiapkan? Riset yang pasti. Riset. Maksudnya apa? Ini kayak penelitian aja nih. Iya dong, karena kan kita harus mengenal nih siapa sosok yang akan kita ajak ngobrol. Sosoknya seperti apa, backgroundnya seperti apa. Jangan sampai justru kita melempar pertanyaan yang jadi bumerang buat kita sendiri karena kita kurang riset gitu loh Pak. Nah terus selain belajar tentang sosok siapa yang akan kita ajak bicara, terus juga riset tentang kontennya itu sendiri, temanya apa sih, gitu. Apa yang kira-kira pengen kita obrolin. Riset tema. Yang gitu ketiga. Kan. Terus habis itu ya persiapannya yang lain ya, yang pasti kalau saya sih lebih ke bagaimana memanage waktu juga, mempersiapkan mental kan juga harus Pak. Gitu mental kan. perlu juga. Perlu dong. Berbicara dengan bapak-bapak pejabat yang terhormat ini kan. Kadang-kadang pernah grogi nggak? Grogi mungkin. Kalau saya groginya kalau lihat orang cantik depan kayak gini, saya agak deg-degan. Grogi kayaknya harus punya deh malah Pak. Kalau saya mikir grogi itu harus ada. Artinya dengan kita punya grogi, kita punya ruang untuk diri kita harus juga berhati-hati, jangan sampai kelewat batas salah juga. Ngomong, itu dia. salah gitu. ngomong apalagi live. Benar. Jadi grogi menurut saya harus tetap punya sih. Tapi kan harus dikontrol. Pernah nggak grogi gitu, tiba-tiba stuck mau nanya gitu, pernah nggak? Pernah lah pasti Pak. Kalau misalnya ada satu momen yang kita mungkin minim persiapan karena misalnya breaking news atau kayak gimana, takut atau salah ngomong. Tapi kan kalau harus bersama dengan riset juga. Kalau host ini kan gitu. sudah bawa apa sih, catatan kecil gitu. Betul. Tapi kan kita tetap harus dikejar oleh waktu gimana mengelaborasi suatu tema gitu Pak yang kita bawa. Keren ini, keren. Kerja dengan waktu tercepet gitu. Saya kayak diinvestigasi ngomong. Mbak Anda itu kayak investigasi saya loh. Sekarang pasti Kapus Penkum juga bekerja dengan waktu dong Pak. Apalagi kan kita sekarang eranya udah digitalisasi, transformasinya juga luar biasa dong Pak, Kejagung. Kita harus ya beradaptasi. Benar. Jadi seorang Kapus Penkum harus ngerti teknologi juga, paling tidak. Itu Walaupun dia. Karena saya lihat nih transformasinya luar biasa loh. Kejaksaan Agung. Wah, ini ya kan? jadi tinggi hati saya. Yang Mbak tahu itu seperti apa sih? Suatu hal yang baik Pak. Karena kan kalau kita dulu melihat Kejaksaan Agung itu kan suatu lembaga
lembaga yang serem. Apa ya? Mungkin unreachable lah buat kita orang-orang awam gitu loh ya Ngeri kan. banget sih. Kayaknya butuh orang yang concern di bidang itu untuk tahu tentang Kejaksaan Agung. Tapi sekarang kalau saya personally melihat Kejaksaan Agung kan sudah terbuka, Pak, begitu transparan. Kejaksaan ini lebih humanis kelihatan di mata masyarakat. Itu dia. Jangan hanya berpikir jaksa itu tukang tuntut, masukin penjara. Nah, saya nggak kepingin seperti itu. Pola komunikasi udah beda dong. Udah kita bangun pola komunikasi apalagi dengan media. Nah, kalau nggak begitu nggak mungkin dong Mbak Anung bisa masuk Iya ke ruangan kampus kan? Ini makanya keberuntungan loh bisa Iya ngobrol dong. sama Pak Ketut. Itu saya undang semua media, seniman datang, ngobrolin tentang apa aja tentang kejaksaan, tentang apa aja. Artinya Kejaksaan Agung sadar dong Pak adanya perubahan era, adanya proses adaptasi yang harus dilakukan nih. Karena kan kalau saya lihat di sosial medianya juga sekarang aktif banget loh. Platformnya dipakai semua kayaknya. Ini kejaksaan, ya, siapapun itu, lembaga apapun itu, tanpa kita bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi, ya, perkembangan apapun, kita akan jadi tertinggal. Kita jadi stagnan. Kita nggak mau itu. Kita mau masyarakat lebih tahu tentang kita isi dalamnya itu kayak apa. Kita sekarang ini era keterbukaan. Betul. Dikit-dikit viral, dikit-dikit viral. Betul. Sekarang kita tutupi hal yang buruk, lama-lama muncul juga. Kita nggak mau itu. Kalau ada kejadian yang negatif, kita harus segera klarifikasi. Jadi bekerja dengan waktu juga. Oh dong? iya, kita kejar-kejaran, kita klarifikasi segera karena besok mungkin ada lagi hal yang negatif. Kita nanti kalau terus negatif numpuk-numpuk, image institusi kasihan. Itulah. Jadi platformnya benar-benar dioptimalisasi Iya ya dong, Pak. kita punya Instagram Kejaksaan RI, punya Facebook, punya TikTok, YouTube. Kejaksaan Agung punya TikTok. Iya dong. Coba Podcast. itu isinya apa aja Pak kalau di TikTok? TikTok banyak. Jadi tidak hanya kita bicara mengenai kasus hukum, kita juga ada namanya RJ, rumah RJ, rumah rehab, kegiatan-kegiatan sifatnya humanis kita punya. Tidak semua, penyidikan kasus Garuda, nggak seperti itu. Jadi mengurangi, menghilangkan gap antara Kejaksaan Agung dan juga masyarakat dong Pak berarti. Itu dong. Semakin mendekati. Bukan hanya masyarakat, jadi fasilitator tetap adalah media. Betul. Kita ini sangat butuh sekali dengan media, maka kita punya tagline Jaksa teman media, Puspenkum teman media. Sekarang kan zamannya sinergi dan kolaborasi katanya Pak. itu. Wah ngeri nih. Iya kan? Kalau ngomong sama host ini ngeri nih. Jadi ditanya balik sekarang. Kok jadi bodoh saya? Tapi gitu ya Pak, memang concern Kejaksaan Agung sekarang ingin lebih dekat lah ya dengan banyak sektor. Semuanya. Kita berupaya bukan tampil, bukan kita kepingin one man show, bukan. Tapi yang kita inginkan bagaimana masyarakat mengenal kejaksaan lebih luas. Ya kan. Kita tidak hanya ada di bidang ranah-ranah penindakan, tapi juga ada ranah-ranah pencegahan, ada juga ranah-ranah penyelamatan keuangan negara seperti bidang datun. Nah, bahkan kita bisa mewakili pemerintah negara dalam hal apa? Dalam hal tadi negosiasi, mediasi di luar pengadilan. Ada dalam pengadilan non litigasi itu kita punya, Mbak. Bahkan tahu nggak kewenangan kejaksaan lebih tidak tahu mungkin masyarakat. Jaksa itu bisa menghentikan atau menggugat, ya kan? Perkawinan yang tidak sah. Sampai mungkin itu hal-hal yang lebih dekat pernah tahu nggak kasusnya Syekh Puji? Ya, tahu. Syekh Puji karena kawin di bawah umur. Nah, kita gugat di pengadilan. Ini kalau nggak sah. Kita bisa punya kewenangan itu yang masyarakat awam tidak tahu. Jadi masyarakat jadi lebih tahu sekarang yang dikerjakan oleh Kejaksaan Agung itu apa aja sih? Yang ke masyarakat. Kan? Tadi dikiranya cuma yang kasus-kasus besar yang tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat. Kalau kasus besar itu namanya tajam ke atas. Ada yang humanis lagi. Kita ada namanya program RJ, Mbak. Program RJ ini menarik. RJ ini adalah Restoratif Justice. Jadi bagaimana korban ini kita ajak sama-sama dalam menyelesaikan kasus hukum. Misalnya korbannya kena kasus hukum pencurian misalnya, ya kan? Ini bisa diselesaikan lewat RJ. Tidak tanpa harus membawa orang-orang ini ke pengadilan. Nah itu sisi humanisnya di sana. Bagaimana mereka dimaafkan oleh korbannya, bagaimana direstor, dikembalikan, dipulihkan seperti semula. Ini menarik. Dan ini sudah mendapatkan penghargaan kita, Pak, oleh organisasi dunia. Kita dapat penghargaan terbaik dalam penerapan RJ. Luar biasa loh. Jadi inovasinya ternyata Kejaksaan Agung ini berinovasi. Kalau tidak ada media kayak Mbak ini nggak tersampaikan. Sepakat. Jadi sekarang masyarakat seharusnya sudah
bisa lebih mengenal lebih dekat Kejaksaan Agung Iya yang dong. dikerjakan Kejaksaan Agung Iya itu dong. apa aja ya kan. Jadi nggak serem-serem banget Nggak ya serem, Bapak-bapak nggak serem. jaksa Ya. sekarang. Jadi kejaksaan ini kita tampilkan dengan wajah baru ya, Yep. dengan kapus yang baru juga ya. Bagaimana kita berusaha masyarakat lebih tahu, tahu banyak tentang kejaksaan ya. Apa saja menjadi program prioritas kejaksaan Yep. ya. Tidak saja penanganan kasus-kasus besar yang lagi bombastis kita tangani ya. Seperti Jiwasraya, Asabri, Krakatau Steel, ya. Garam sudah mulai di launching sama Jaksa Agung. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kasus-kasus humanis, kegiatan-kegiatan program yang humanis yang dilakukan oleh kejaksaan juga harus lebih tahu oleh masyarakat. Oke, kolaborasinya sama siapa aja sih Pak kalau kayak gini-gini? Kalau ini banyak. Paling pertama adalah kolaborasi sama media. Oke. Karena media lah yang bisa menyampaikan sampai keluar ke pelosok-pelosok. Ya kan. Kedua kita harus platform harus banyak. Platform media sosial harus banyak. Dimanfaatkan semua. Yang tidak kalah pentingnya bagaimana kita membuat performan kejaksaan melalui Puspenkum. Wah, asik. Gitu loh. Sama siapa kerjasama? Semua kita bisa ajak kerjasama. Betul. Bisa seniman, bisa masyarakat, bisa apa saja. Yang penting bisa menceritakan tentang apa itu kejaksaan. Karena penting menciptakan narasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya, dengan bahasa yang sederhana kayak beginilah. Betul. Tidak usah terlalu muluk-muluk, termasuk kata-kata yang sulit ya kan, yang bisa diterima oleh masyarakat. Justru poinnya nyampe ke masyarakat. Nah, yang jadi fokus sekarang Pak Kejaksaan Agung ke depan mungkin juga lebih khusus bagaimana mengkomunikasikan pesan-pesan dari Kejaksaan Agung kepada masyarakat ataupun juga pihak-pihak yang lainnya, apa sih sekarang yang lagi jadi concern Pak? Konsen kita bagaimana kita selalu beradaptasi. Oke. Concernnya setiap hari harus selalu beradaptasi. Satu. Yang kedua harus kreatif. Ya, inovatif. Makanya anak-anak di Puspenkum itu harus kreatif menyampaikan sesuatu, bikin program baru. Gitu. Jadi yang paling terpenting adalah kinerja kita harus baik. Kalau kinerja kita tidak baik, orang nggak akan datang ke kejaksaan dong. Ngapain sih gue datang ke sana? Dia ada apa di sana? Kayak gitu. Nah, makanya harapan kita semua insan jaksa dan semualah masyarakat bagaimana kita berkinerja semakin lebih bagus ke depannya. Iya, Harapan kita seperti itu. Harapannya seperti itu. Gitu. Dan terus diupayakan setiap hari. Ya, saya kira sih itu ya obrolannya ya. Itu ya, Penting jadinya banyak saya nanya sama Pak Kapus kan? Jadi saya yang jadi narasumber ini. Selalu seperti itu. Tapi terima kasih banyak loh ya Pak Saya yang Ketut. terima kasih lah Mbak. Semoga sukses pokoknya untuk semua planning Kejaksaan Agung ke depan, dari performa kinerjanya juga bisa menjadi sahabat untuk masyarakat juga ya Pak. Yang paling penting sahabat untuk media. Sahabat untuk media. Karena perlu untuk berkolaborasi ke depannya banyak. Kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan, betul. Zamannya sinergi, kolaborasi, sukses pokoknya untuk Kejaksaan Saya kira Agung. itu ya teman-teman sobat Adiaksa Diikuti seluruh terus Indonesia. ya semua Diikuti terus. platform punya Kejaksaan Agung apa aja Pak Ketut? Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, Instagram, ada Twitter, ada YouTube, Uish. ada podcast, ada semuanya lah. Semuanya. Dan ada saya yang paling terpenting. Oke, kita tunggu nanti konten-konten berikutnya nih dari Pak Ketut. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sahabat Adiaksa dimanapun Sampai berada, jumpa. nanti kita ngadirkan seperti Mbak Anan lebih banyak lagi.